Shalom saudara-saudara. Kesempatan yang indah ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan di hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021. Mari satu di dalam doa. Betapa Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Sekarang kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami. Biarlah dengan titah-titah-Mu yang kami dengarkan ini, kami sungguh memperoleh hikmat, berkat, dan juga kami semakin meyakini bahwa Engkau Allah yang Maha Agung, yang bersama dengan seluruh kehidupan kami. Ini kami yang berserah diri padamu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita merenungkan firman ini dengan tema kemenangan karena Tuhan. Samuel F.B. Morse mendapatkan penghargaan di mata dunia atas keberhasilannya menemukan telegraf. Namun ia merasa tidak patut menerima semua sanjungan dan penghargaan pada dirinya. Ia berkata, "Saya dapat menemukan penggunaan listrik secara bermanfaat, bukan karena saya lebih hebat dari orang lain." Saudara, hal itu semata-mata karena Tuhan yang hendak memberkati manusia dan harus menyatakannya kepada seseorang. Dan Tuhan berkenan menyatakannya kepada saya. Demikian ungkapan dari Samuel F.B. Morse. Saudara-saudaraku yang kekasih, surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus berisi teguran yang keras untuk mengingatkan jemaat itu akan perintah Allah. Itulah sebabnya Paulus sangat ingin bertemu dengan Titus sebagai pengantar surat itu untuk mengetahui bagaimana respon jemaat Korintus. Ternyata saudara, jemaat Korintus merespon baik surat Paulus. Sebab itu ia bersyukur dan melihat hal itu sebagai jalan kemenangan yang diberikan Allah. Bagi Paulus, pelayanan dengan maksud yang murni ibaratnya bau harum dari Kristus dan bau kehidupan yang menghidupkan. Namun, sebaliknya, mereka yang hanya ingin mencari keuntungan dari firman Allah, ibaratnya sedang menyebarkan bau kematian yang mematikan. Paulus bekerja dengan sangat giat dalam pelayanannya, namun ia tidak memegahkan dirinya atas semua keberhasilan itu. Ia mengarahkan semua pujian hanya kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberikan jalan kemenangan dalam setiap pelayanannya. Saudaraku, betapa dahsyatnya Allah kita. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan keberhasilan dalam setiap kerja keras kita, hanyalah karena pertolongan Tuhan. Sebab itu, marilah senantiasa menyatakan syukur bagi Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Kami tahu bahwa kemenangan selalu Engkau berikan.
Kami tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami semata-mata karena Tuhan yang berperkara. Karena itu kami selalu menaikkan pujian dan syukur, mengagungkan Engkau karena kemenangan yang Engkau berikan, karena kemampuan yang ada pada diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Tuntun kami semua Tuhan, biar kami boleh melewati hari ini dengan baik. Kami percayakan hidup kami dalam kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kemampuan, imun tubuh yang baik. Karena Engkau Bapa yang selalu menjaga kami. Karena itu kami berserah diri kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, semua yang kami upayakan kiranya akan berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kami membawa semua jemaat-Mu, membawa pelayanan yang dikerjakan para pelayan-pelayan-Mu, majelis pengurus OIG, membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan dan menolong pemerintah kami dalam menyelesaikan atau memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Engkau memberkati kami. Kiranya hidup kami selalu kami jalani dengan damai sejahtera-Mu. Ketenangan ada karena kami tahu Yesus adalah gembala yang baik yang bersama dengan kami. Tuhan, dengarkan doa kami, sendengkan telinga-Mu dan kabulkan harapan kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Semua kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian kita saat ini. Semoga firman-Nya menjadi kekuatan dan kesegaran bagi kita, menjadi berkat dimanapun kita berada. Percayakan hidupmu dalam tangan-Nya, dalam kemenangan-Nya, karena Dia akan menopang kita. Tuhan memberkati.